Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di waktu duha yang cerah ini kita bisa berkumpul kembali di salah satu tempat di antara tempat-tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasanya kita rutin mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pertemuan yang lalu telah kita selesaikan, yaitu sebuah tafsir yang sangat agung, tafsir suratul Fatihah, yang isinya sungguh sangat-sangat menjadikan hati kita akan dapat memahami betapa besarnya keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, serta betapa mahalnya nilai al-hidayah. Karena dalam suratul Fatihah merupakan inti dari kandungan Al-Quran semuanya, merupakan ummul kitab, ummul Quran. Dan di dalamnya terdapat doa
permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala memohon akan al-hidayah. Juga memohon yaitu agar kita tetap istiqomah di atas shiratal mustaqim. Yang penjelasannya sudah saya sampaikan, saya nukilkan dari kitab tafsir Al-Quranul Azim oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Dan di antaranya menyampaikan sebuah hadis tentang permisalan yaitu shiratal mustaqim. Pertemuan di pagi hari ini para hadirin, para jamaah, kita akan masuk kepada pembahasan kisah suwar, pembahasan surat-surat pendek, surat-surat pendek yang isinya kebanyakan membahas tentang al-aqidah, yang mayoritas turunnya sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, yang isinya menguatkan akidah kaum muslimin, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antaranya adalah yaitu surat Al-Ikhlas. Meskipun sebagian para ulama menjelaskan surat Al-Falaq, surat An-Nas termasuk di antara surat-surat Madaniyah, tetapi keutamaannya, pengamalannya sering Kanjeng Nabi menggabungkan antara Al-Ikhlas dengan Al-Falaq dan An-Nas, maka sering disebut dengan Al-Mu'awwidah. Maka judulnya adalah tafsir surat Al-Mu'awwidah, meliputi Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Para jamaah yang dirahmati Allah, untuk hari ini kita akan membahas satu surat terlebih dahulu, insyaallah. Apabila nanti waktunya cukup. Karena kalau kita turuti pembahasan tafsir suratul Ikhlas, terkadang tidak cukup 2 pertemuan. Maka saya beri judul dengan keagungan suratul Ikhlas. Keagungan surat Al-Ikhlas. Para jemaah, para hadirin, sesungguhnya seluruh isi dalam Al-Quran, ayat-ayatnya semuanya mengandung keagungan. Tidak ada yang tidak mengandung keagungan. Maka Al-Quranul Karim semuanya agung. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-87, Allah berfirman, "Walaqad atainaka as-sab'a minal masani wal Qur'anil 'azim." Sungguh ya Muhammad, kami telah memberimu ya Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang untuk Al-Fatihah. Yang sudah kita bahas pertemuan yang lalu. Al-Quran al-Azim dan Al-Quran yang azim. Al-Quran yang sangat agung. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, seluruh isi Al-Quran adalah agung. Tidak ada yang tidak agung. Seluruh surat-suratnya agung semuanya. Besar. Besar kandungannya, besar keutamaannya. Akan tetapi masing-masing surat terkadang memiliki keutamaan-keutamaan yang berbeda. Seperti keutamaan yang tercantum dalam suratul Ikhlas.
mana letak keagungan suratul Ikhlas? Semuanya. Dari di mana tempat turunnya, kemudian sebab turunnya surat Al-Ikhlas, kemudian keutamaan surat Al-Ikhlas, kemudian isi kandungan daripada suratul Ikhlas, termasuk faedah-faedahnya, semua mengandung keagungan. Yang pertama adalah tempat turunnya suratul Ikhlas. Para ulama menggolongkan suratul Ikhlas termasuk di antara golongan surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Atau ayat-ayat Makkiyah? Surat ataupun ayat-ayat Makkiyah adalah surat ataupun ayat-ayat yang Allah turunkan sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Dan surat Al-Ikhlas turun di Mekah. Kita tahu sendiri bagaimana keagungan, keutamaan, kemuliaan tanah Mekah, Ardu Mekah. Itu tanah haram. Yang sampai dalam hadis Nabi mengatakan, rawahu al-Imam At-Tirmidzi, wallahi innaki la khairu ardillah. Demi Allah, hei Mekah, Mekah yang dimaksud adalah tanah haram, bukan provinsi Mekah. Kalau sekarang provinsi Mekah sangat luas, meliputi Jeddah ya, dan yang lainnya. Tetapi yang dimaksud adalah Mekah, tanah haram. Wallahi demi Allah, kata Nabi, innaki la khairu ardillah. Engkau adalah sebaik-baik buminya Allah. Engkau adalah sebaik-baik tanahnya Allah di atas muka bumi ini. Tidak ada tanah, wilayah yang lebih baik melebihi baiknya Mekah. Baik bukan karena keindahannya, bukan. Katanya baik, kok gak indah, kok gersang. Maka sering kalau saya ngasih manasik umroh pada para jamaah, saya tanding, Bapak Ibu para jamaah, jenengan badhe tindak Mekah niku tujuanipun piknik napa ajeng ibadah. Menawi jenengan tujuanipun piknik, nanti akan menyesal. Loh kenapa? Lah kok gersang kaya ngene? Lah kok watu tok? Lah kok panas? Gitu ya. Kalau jenengan niatnya pengen piknik, sana ke Gunung Lawu sana, Gunung Merbabu sana, itu lebih hijau, lebih dingin, ya toh? Gunung Lawu ada gerojokannya, pemandangannya indah. Itu kalau mau piknik. Pantai-pantai di sepanjang pantai selatan indah-indah. Tetapi kita datang ke Mekah adalah tujuannya ibadah, mencari keutamaan dan kebaikan. Karena tanah di sana adalah gersang. Maka Nabi mengatakan, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah. Dan engkau adalah bumi atau tanah yang paling dicintai oleh Allah. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu minki. Kalau bukan karena aku dulu diusir pendudukmu, diusir darimu,
akan keluar darimu. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim punya kewajiban apa? Mencintai Mekah. Wajib mencintai Mekah. Terkadang kita mendengar orang membenci Arab, padahal tidak pernah merugikan dirinya. Kalau seorang muslim sangat aneh. Kalau di luar itu mungkin bisa kita maklumi, tapi kalau orang muslim sampai benci Arab, akan meremen, akan merembet. Sekarang Nabi Anda itu dari mana? Dari Arab, keturunan bangsa Arab. Bangsa Arab keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Mekah di tanah Arab, Madinah di tanah Arab, dua tanah suci yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Maka seorang muslim hatinya wajib mencintai Mekah, sebagaimana Allah mencintai Mekah, dan sebagaimana kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai Mekah, sehingga ketika kita mencintai Mekah akan mendapatkan pahala. Sebaliknya kalau membenci, naudzubillah min dzalik, pun akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan berarti kita tidak mencintai tanah air kita, bukan seperti itu. Kalau kita cinta tanah air, cinta daerah, itu cinta tabii. Sudah dimaklumi, kalau kita mencintai tanah air kita, sudah dimaklumi kita mencintai desa kita, mencintai suku kita, itu tabii. Tabiatnya manusia mencintai terah kita, ya. Tetapi ketika kita mencintai Mekah, ada nilai ibadah, ada nilai keimanan. Karena apa? Karena Allah mencintai Mekah dan Nabi-Nya mencintai Mekah. Dan sebaik-baik tanah bumi di atas muka bumi ini adalah Mekah Al-Mukarramah. Sampai orang sholat di sana tikel ping pinten wa sholatun di Masjidil Haram. Para ulama menjelaskan di antara makna Masjidil Haram adalah tanah haram. Semua tanah haram termasuk dikatakan Masjidil Haram. Sehingga orang yang sholat di dalam tanah haram mendapatkan keutamaan. Apa itu? Sholatun fi Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi sholatin mimma siwah. Mendapatkan keutamaan tikel ping 1.000, berlipat ganda 100.000 kali dibandingkan kita sholat di Masjid Istiqlal, di Masjid Solo yang baru ini, di masjid sini, di Masjid Raya Semarang sana, sama nilainya dengan yang di sini. Ya, gak ada keistimewaan khusus. Tetapi Masjidil Haram memiliki keistimewaan khusus. Ya. Nah, tentunya semakin dekat dengan Ka'bah lebih istimewa lagi. Kenapa? Bisa langsung melihat Ka'bah. Maka orang pada senang berbondong-bondong menjalankan ibadah umroh karena memang keutamaan sangat besar. Ini dari segi yaitu tempat turunnya surat Al-Ikhlas. Diturunkan di tempat yang khusus, yang memiliki keutamaan, keistimewaan, memiliki asyaraf. Mana itu? Mekah Al-Mukarramah. Keagungan yang kedua para jemaah, sebab turunnya, asbabun nuzul. Maka surat ini ada asbabun nuzulnya, ada sebab turunnya surat ini. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menukil dalam sebuah hadis rawahu Imam Ahmad yang bersumber dari seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Annal musyrikina qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah
orang-orang musyrik berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perkataannya? Pertanyaannya, ya Muhammad, unsub lana rabbak. Hai Muhammad, sebutkan silsilah garis keturunan Tuhanmu. Sopo bae, sopo mboe, siapa ayah bundanya, terus bagaimana, siapa anaknya, gitu. Loh, kenapa orang kafir Quraisy menanyakan seperti itu? Karena orang-orang zaman jahiliyah mereka punya keyakinan Allah itu punya anak. Di zaman jahiliyah orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Di zaman jahiliyah orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Di zaman jahiliyah orang Quraisy mengatakan malaikat itu anak perempuan Allah. Jadi orang jahiliyah zaman dahulu meyakini Allah itu punya anak. Maka mereka menanyakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang nasab, ya. Maka dijawab oleh Allah SWT dengan diturunkan surat ini, yaitu fa'anzalallahu, Allah turunkan qul Muhammad, katakan Muhammad, jawaban Muhammad, qul, jawablah, Allahu ahadu, Allah itu tunggal. Ai al-wahidu, dat yang tunggal. Yang akan dijelaskan yaitu diantaranya adalah tunggalnya Allah, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakkan, tidak serupa, walam yakul lahu kufuwan ahadun, tidak ada seorang pun yang serupa dengan Allah. Maka tidak bisa dicontohkan, dibikin contoh, dibikin permisalan. Kenapa? Karena Allah adalah masalul a'la, perumpamaan yang paling tinggi. Maka tidak ada makhluk yang bisa dicontohkan, digambarkan, dimisalkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya? Maka Allah turunkan surat Al-Ikhlas untuk menjawab pertanyaan orang-orang Quraisy yang meyakini malaikat itu anak perempuan Allah. Kanjeng Nabi diperintah untuk mengatakan qul, jawablah, Allahu ahadu, Allahu samadu, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadu. Ini keagungan yang kedua. Sebab turunnya untuk menjawab atau untuk mengkonter, untuk membantah keyakinan jahiliyah, untuk meluruskan keyakinan manusia bahwa tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Nanti tafsirnya akan kita bahas insyaallah. Keagungan yang kedua, tentang keutamaan surat Al-Ikhlas, keagungan dari segi keutamaannya. Jadi surat ini memiliki banyak keutamaan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan lebih dari 10. Tapi saya akan membacakan sekitar 10. Karena yang lainnya kadang semisal. Keutamaan yang pertama para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti yang tercantum di dalam sebuah hadis rawahu al-Imam Al-Bukhari, yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya,
yang bersumber dari istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'asa rajulan ala sariyatin. Ibunda Aisyah menuturkan bahwa sesungguhnya Nabi pernah mengutus seorang laki-laki untuk memimpin pasukan perang. Kemudian ketika sholat, wa kana yaqra'u li ashabihi fi sholatihim. Ketika sholat, pemimpin tadi membacakan atau membaca bacaan di dalam sholat, selalu menutup setelah Al-Fatihah baca surat-suratan, gitu. Terus kemudian setelah selesai itu selalu fayakhtimu bikul huwallahu ahad. Jadi habis membaca Al-Fatihah, kemudian dia membaca surat-surat yang lainnya, tetapi tidak puas, dia kurang terima. Gimana? Ditutup dengan surat Al-Ikhlas. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala pasukan itu kembali ke Madinah, mereka melaporkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dianggap aneh. Dilapor nih dumateng Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Kanjeng Nabi memanggilnya dan bertanya. Nabi tidak marah. Nabi bertanya apa alasannya. Akhirnya fasa'aluhu. Kemudian fasaluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Kanjeng Nabi bertanya, apa alasan dia berbuat seperti itu? Kemudian para sahabat setelah diperintahkan Kanjeng Nabi untuk menanyakan kepada sahabat tadi, maka dia menjawab, li'annaha sifatur rahman. Duh Kanjeng Nabi, karena surat Al-Ikhlas itu isinya adalah sifatnya Allah yang Maha Pemurah. Ya. Di dalam surat Al-Ikhlas ini isinya adalah sifat-sifat Allah yang Maha Pemurah. Innaha sifatur rahman. Nanti kalau kita kaji, kita akan tahu betul-betul, ya, semuanya mengandung sifatnya Allah. Maka sangat agung sekali. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku senang, aku suka, aku mencintainya, ya, untuk membaca. Setiap dalam sholat aku sertakan dengan suratul Ikhlas. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan, akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbu. Setelah para sahabat mendapatkan jawaban apa yang pemimpin tadi sampaikan, Nabi mengutus para sahabat yang lainnya, sampaikan kepada dia bahwa Allah mencintainya. Berarti Nabi tidak marah. Nah, ini merupakan rekomendasi dari Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa perkara itu tidak dilarang kalau memang benar alasannya. Gitu. Alasannya apa tadi? Orang itu cinta kepada suratul Ikhlas. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia mencintai surat itu. Ya, sama saja dia mencintai Allah. Maka dengan sebab itu
Kanjeng Nabi mengutus para sahabat untuk memberikan berita dan kabar, sampaikan kepadanya bahwa sesungguhnya Allah telah mencintainya. Ini keutamaan yang pertama. Ya, sampai sahabat itu menjadikan surat Al-Ikhlas penutup setiap dia sholat. Habis membaca surat-suratan selalu ditutup dengan suratul Ikhlas. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, nomor 2, hampir mirip, cuma bedanya apa? Yang kedua ini meletakkan surat Al-Ikhlas didahulukan. Ini bedanya. Bagaimana kisahnya para jamaah? Di sini juga dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Yang bersumber dari Sabit an Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu dia menuturkan, kana rajulun minal ansari ya ummuhum fi masjid Quba. Karena rajulun minal ansor, ada seorang laki-laki dari kalangan Ansor. Ya ummuhum fi masjid Quba, mengimami masyarakat sholat di Masjid Quba. Nanti Masjid Quba itu masjid yang di Madinah, ya. Masjid yang berada di kota Madinah, masjid yang dibangun pertama kali oleh Rasulullah SAW, ya, sebelum menuju ke jantung kota Madinah. Itu awal-awal hijrah, ya. Jaraknya sekitar 6 kilo dari jantung kota Madinah, dari Masjid Nabawi. Kalau kita mau jalan kaki, ya bisa. Tapi kalau mau naik taksi ya sekitar 10 rial. Kalau zaman dulu tidak tahu sekarang. Ya sekitar 10 rial, Pak, murah. Ya. Jadi sekitar 40 ribuan. Ada yang jalan kaki dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba. Di antara keutamanya Masjid Quba itu. Maka termasuk di antara masjid yang disunahkan untuk dikunjungi bagi orang yang menziarahi kota Madinah. Setelah kita mungkin datang ke kota Madinah, maka disunahkan untuk menziarahi. Tapi kalau dari sini niat kita adalah ke Masjid Quba, maka tidak boleh, ya. Karena yang diperbolehkan kalau kita dari jarak jauh, safar, ya, rihlah ibadah cuma ketika masjid. La tusaddu rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh menyengaja rihlah ibadah kecuali ketika masjid. Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, wa Masjidil Hada. Masjidil Aqsa di Palestina yang keutamanya panjenengan sholat di sana akan dilipat gandakan 500 kali sholatan. Ya. Di sini, di sana sak sholatan, di sini harus 500 kali. Ya. Masjid Nabawi sholat di sana 3 ping 1000 kali. Di sana jenengan sekali sholatan, di sini 1000 kali sholatan. Ya. Kalau di Masjidil Haram, panjenengan sholat di sana 1 kali sholatan, di sini 100.000 kali. Masya Allah. Ini keutamaannya. Dan 3 tempat itulah kita diizinkan untuk rihlah ibadah. Misal dari sini panjenengan semata-mata ingin sholat tarawih ke Masjidil Aqsa, boleh? Ya. Jenengan semata-mata ingin iktikaf di Masjidil Aqsa, boleh? Tetapi kalau panjenengan dari sini semata-mata ingin iktikaf kemana? Saya mau iktikaf ke Masjid Agung Aceh, gak ada keutamaan khusus, ya. Istiqlal sama dengan sini. Tetapi kalau Anda iktikaf di sana, masruh disyariatkan.
Setelah panjenengan datang ke kota Madinah, banyak sunnah-sunnah yang dianjurkan. Ziarah kubur Nabi, menziarahi kubur Baqi, menziarahi Masjid Quba. Tetapi kalau dari sini Anda niatnya murni ingin ziarah kubur Nabi, maka tidak boleh. Kenapa? Karena ziarah kubur Nabi itu ngikut panjenengan ketika ziarah ke kota Madinah, ya. Ziarah ke Masjid Nabawi, ya. Lainnya ikut, termasuk ziarah ke Masjid Quba. Apa keutamanya? Kalau orang sana sih namanya nggak safar, jadi mau setiap hari sana boleh. Orang Madinah, apa keutamanya para jamaah? Utamanya adalah man tatahharu min baitihi summa ata Quba'a. Barang siapa yang sesuci dari rumahnya, kalau orang umroh sudah berwudu dari hotelnya, kemudian dia mendatangi Masjid Quba, summa sholatan, kemudian sholat 2 rakaat, kana ka'adli umrotin, pahalanya seperti umroh. Pahalanya seperti umroh. Itu keutamaannya. Kembali ke awal. Ini hanya serempetan, ya, karena ada kaitan dengan orang yang diangkat menjadi imam sholat di Masjid Quba. Sekarang menyebutkan tentang keutamaan Masjid Quba. Jadi kalau dari sini tidak boleh meniatkan khusus ingin menziarahi Masjid Quba. Tapi setelah sampai di kota Madinah, panjenengan disunahkan menziarahi Masjid Quba, menziarahi kubur Nabi Abu Bakar Umar, menziarahi kubur Baqi. Kalau sudah sampai di kota Madinah, ya. Kemudian para jamaah, kembali ke awal, bahwa ada orang yang Ansor, mereka mengimami sholat di Masjid Quba. Fagana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum bisalati mimma yaqra'u bihi iftataha bi qul huwallahu ahad hatta yabrugha minha. Fakana kullama iftataha, ketika imam itu membuka sholatnya dan membaca surat di dalam sholat, maka dia mendahului dengan surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas dulu, habis Al-Fatihah jelas. Kemudian sebelum membaca surat-suratan, dia dahulukan dengan Al-Ikhlas dulu. Kalau yang pertama tadi diakhirkan penutup, kalau ini pembuka, ya. Membaca surat Al-Ikhlas sampai rampung, summa yaqra'u suratan ukhra ma'aha, kemudian baru setelah surat Al-Ikhlas membaca surat yang lainnya mengiringi surat Al-Ikhlas. Wa kana yasna'u dzalika fi kulli rak'atin, itu dilakukan setiap rakaat, ya. Kemudian para jamaah, fatakallamahu ashabuhu, sahabat-sahabatnya memberikan nasihat, menegurnya. Kok kaya ngono piye? Sambil kowe salat kok mesti mbok di sini karo salat Al-Ikhlas. Karepmu ki piye to? Nah, ini basa dhewe ngeten iki. Kamu tuh gimana sih? Kamu setiap membaca surat-suratan kamu tulis surat Al-Ikhlas, ya. Jadi teman-temannya itu brudel, gitu, Pak. Brudel. Jadi kurang sreg gitu dengan apa yang dilakukan oleh si imam tadi. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian setelah itu apa? Setelah ibaratnya diomeli oleh para sahabatnya, kemudian orang itu menjawab, faqala. Padahal sahabat itu sudah menyuruh, "Bu diganti. Bu jangan biasanya seperti itu, suruh berhenti." Gitu ya. Dia menjawab apa para jamaah? Ma'ana bidarikiha. Saya tidak akan meninggalkannya. Jadi mereka dia kekeh tetap akan berbuat seperti itu. In ahbabtum an a'ummakum bidzalika fa'altu. Kalau kamu suka aku jadi imam kalian, aku tetap akan berbuat seperti itu. Wa in karitum taraktukum. Kalau kamu enggak suka, sudah kamu kan saya tinggalkan. Aku berarti kalau bahasa kita aku ora patekan dadi imam. Aku ora bakat dadi imam ora apa-apa. Nek kowe seneng aku dadi imam, ya wis aku ngono kuwi. Nek kowe rasane golekno ganti. Gitu. Jadi dia tuh enggak peduli diganti atau disuruh, enggak pengaruh. Dia berbuat seperti itu. Loh kok kayak ngono ta Mas? Karena dia tahu keutamaannya. Kemudian fakanu yarawna annahu min afdolihim. Sementara para sahabat lain itu memandang dia yang paling pantas jadi imam. Gitu. Di antara yang lainnya dia yang paling pantas dari segi bacaannya, hafalannya, fikihnya, kan gitu. Akhirnya mereka wakarihu an yakummahum ghairuhu. Mereka tidak senang diimami yang lainnya. Pokoknya milik orang itu. Kemudian falamma atahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaruhu al-khabar. Tatkala atahumun Nabi mendatangi mereka, Nabi menemui mereka. Para sahabat mengabarkan tentang peristiwa itu, tentang keadaan itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Faqala Kanjeng Nabi bertanya, "Ya fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bi ashabuka?" Fulan, apa yang menyebabkan kamu, ya? Apa yang menghalangi kamu untuk antaf'ala ma ya'muruka ashabuka? Apa yang menghalangi kamu untuk nuruti kehendak sahabat-sahabat itu? Alasanmu apa? Kok sampai kamu kekeh? Sahabat kamu pengen gini, kamu nggak nuruti. Alasanmu apa? Ditanya oleh Nabi seperti itu. Wa ma hamalaka 'ala luzumi hadhihi surah fi kulli rak'atin. Apa yang menyebabkan kamu itu kekeh terus berbuat seperti itu setiap rakaat? Qala, orang tadi menjawab, inni uhibbuha. Wahai Rasulullah, saya mencintai surat itu. Qala, Kanjeng Nabi menjawab, hubbuka iyyaha adkhalakal jannata. Cintamu kepada surat itu, ya, menyebabkan memasukkan kamu ke dalam surga. Masya Allah, ya. Mencintai surat Al-Ikhlas ini menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Lalu bagaimana orang bisa mencintai, Pak? Pripun tiyang punika saged tresnani surat Al-Ikhlas, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, tentunya dengan mengkaji isinya, mengkaji keutamaannya, mengkaji isinya. Kalau tidak, bagaimana orang bisa mencintai? Enggak kenal, gitu. Maka pentingnya kita mengenal keagungan suratul Ikhlas. Mulai dari tempat diturunkannya, asbabun nuzulnya, keutamaannya. Ini baru 2.
Sudah hampir jam 11. Gitu Pak. Lampun matur kalau mau. Biasanya kalau alih kelas juga biasanya boleh namun sak pertemuan. Tapi kan tidak apa-apa. Kan kita sudah sepakat banyu milih, gitu. Ya. Ya, kita sudah sepakat kajiannya banyu milih, boten kesusu rampung. Sak lintir ya, sebenarnya niat ini tolak ilmi, kan ya. Jadi walaupun belum selesai, kita niat kita selalu dalam tolak ilmi, ya. Sehingga selalu fisabilillah. Meskipun belum selesai. Lanjut. Faedah yang ketiga atau keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang ketiga. Di antara keutamaan surat Al-Ikhlas yang ketiga adalah yaitu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh yaitu Al-Imam Al-Bukhari, juga dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Hadis rawahu Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Sa'id. Ini juga sebuah kisah. Abu Sa'id menceritakan, anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad. Abu Sa'id menceritakan ada seseorang, ini dimajhulkan, enggak tahu siapa orangnya. Mungkin Abu Sa'id sendiri walau alam. Anna rajulan, ada seseorang sami'a, mendengar orang lain membaca surat Al-Ikhlas, yuraddiduha, diulang terus, menerampung, ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus. Jadi juga demikian para jamaah kalau membaca surat Al-Ikhlas akhirnya harus dikolkolahkan. Jangan seperti umumnya orang kadang membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, tak, okay? Tapi dan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masalah qiraahnya boleh dibaca walam yakul lahu kufuwan, satu. Yang kedua boleh dibaca walam yakul lahu kufuan, boleh. Boleh dibaca walam yakul lahu kufan. Jadi ulama qiraah di antaranya itu. Maka panjenengan ketika menjumpai imam membaca, ya, terakhir dibaca walam yakul lahu kufan ahad, jangan disalahkan. Atau dengan membaca walam yakul lahu kufuwan ahad, ya, jangan disalahkan. Yang sering kita dengar seringnya kufuwan, tapi maknanya sama. Karena itu adalah ada pada qiraah. Jadi bacaannya di akhirnya boleh dibaca satu kufuwan, boleh kufuan, a hamzah, kufuan, an, a kufuan. Tadi wau kufuwan, wa kufuwan. Kedua kufuan. Yang ketiga kufan, hamzah juga, ya, kufan, ya, a. Jangan salah dengan ain, ya. Kufuan jangan, nanti salah arti. Kufuan, a, makhrajnya di sini, diblokir lagi, ya, tenggorokan paling bawah, a, ha. Kita lanjut. Jadi diulang-ulang terus.
Itu di malam hari. Jadi malam hari seseorang mendengar ada orang lain membaca Al-Ikhlas diulang-ulang, yuradiduha, terus diulang-ulang. Kemudian falamma asbaha jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lah. Ketika di pagi hari orang yang mendengar tadi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan kejadian tersebut. Kanjeng Nabi kok dalu enten tiyang niku memenuh maos Al-Ikhlas diulang-ulang terus. Ngeten. Ibu sebutkan cuma Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'anna rajula yataqallaha. Seolah-olah orang itu meremehkan, menganggap remeh. Musuh murid Al-Ikhlas itu diulang-ulang, meremehkan, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Kanjeng Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadi innaha la ta'dilu sulusal Qur'an." Walladzi nafsi biyadi, kata Nabi, demi zat yang jiwaku di tangan Allah, sesungguhnya Al-Ikhlas itu, Qul huwallahu ahad itu ta'dilu sulusal Qur'an, sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Berarti nek jenengan mau sepil dulu? Khatam apa nih, Pak? Pahalanya. Keutamaannya, gitu. Pahalanya. Jadi keutamaan seperti membaca Al-Qur'an seluruhnya. Gitu. Itu keutamaannya. Bukan berarti jenengan maca Al-Ikhlas pun telu khatam pisan. Wah cepet men. Aku maca Al-Ikhlas pun telu iki. Enggak seperti itu. Itu keutamaannya. Masya Allah. Sekarang coba panjenengan sebutakan Al-Ikhlas ada berapa ayat? Coba. Pinten Pak? Ada 4. Ya. Ada 4 ayat. Tapi kalau kita baca, keutamaannya sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Berarti kalau kita membaca 12 ayat kan diulang-ulang, apalagi membacanya lebih daripada 3. Ketika sahabat yang mendengar tadi seolah-olah meremehkan, maka Nabi memberikan penjelasan bahwa Al-Ikhlas itu keutamaannya seperti sepertiga Al-Quran. Agung enggak itu? Agung enggak? Agung. 4 ayat kok ganjarani sapertelone Al-Quran. Kan gitu. Itulah keagungan suratul Ikhlas. Masya Allah. Maka ya tidak salah kalau kita kadang sholat sunnah seringnya Al-Ikhlas terus, gitu. Ya, Al-Ikhlas terus. Kalau itu memang betul-betul Anda paham dan mencintainya, itu termasuk kebaikan. Ya. Karena tidak ada ayat ataupun surat yang pendek, pasti semua mengandung keagungan. Ya. Maka kita nggak boleh meremehkan ayat ini, ayat itu, surat ini, nggak boleh. Semua mengandung keagungan. Keutamaan yang keempat. Keutamaan yang keempat. Di antara keutamaan suratul Ikhlas para jamaah juga yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, juga bersumber dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada para sahabatnya, ayazizu ahadukum an yaqra'a sulusal Qur'an fi lailatin. Apa kamu tuh tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran di suatu malam? Kemudian fasaqal dzalika alaihim, para sahabat merasa berat, seperti sepertelan Al-Quran, kan gitu ya. Apa betul ini? Berat.
Sahabat aja merasa berat, apalagi kita. Ya. Semalam loh, ya, bukan sehari semalam. Semalam sepertiga Al-Quran ora yo ngantuk, luwe, sholat, gitu. Nah, maka berat sepertiga Al-Quran dibaca semalam. Waqalu ayuna yutiku dzalika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang mampu semalam sepertiga Al-Quran? Artinya tentunya dengan membaca tartil, bukan diseret enggak, tapi dibaca dengan tartil. Dibaca dengan tartil, tidak diseret seperti jet bus, enggak, tapi dengan tartil. Kemudian qala kanjeng Nabi menjelaskan, Allahul Wahidus Samadu sulusul Quran. Ketahuilah, Allahul Wahidus Samad artinya apa? Suratul Ikhlas. Karena Al-Ahad maknanya Al-Wahid. Bahwa surat Al-Ikhlas itu adalah sepertiga Al-Quran. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, tadinya ya, memberikan dorongan kepada para sahabat. Tetapi para sahabat merasa tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran. Ternyata yang dimaksud adalah surat Al-Ikhlas. Ini menunjukkan keagungan surat Al-Ikhlas. Yang keenam, keutamaan yang keenam. Keempat, kelima. Yang kelima, juga hadis yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, rawahu Al-Imam Malik At-Tirmidzi, hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya fi Sahih Sunan At-Tirmidzi. Hadis yang bersumber dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul aqbaltu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fasami'a rajulan yaqra. Aqbaltu, aku pernah bersama ma'an nabi, aku pernah pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasami'a rajulan yaqra, kemudian beliau mendengar seorang membaca Qul huwallahu ahad. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala, beliau mengatakan wajib, itu dia berhak ya. Qultu, kemudian sahabat Abu Hurairah bertanya, "Mama wajiban?" Apa yang berhak ya Rasulullah? Yaitu qala al-jannah, berhak mendapatkan surga. Masya Allah. Karena Nabi diberitahu oleh Allah tentunya dengan wahyu bahwa orang itu membaca karena cinta, karena keikhlasan ya, sehingga dia berhak mendapatkan surga. Itu keutamaan yang kelima. Yang keenam, tadi murni surat Al-Ikhlas saja. Sekarang keutamaan bersama surat yang lainnya. Keutamaan bersama surat yang lainnya. Dengan surat apa? Surat Al-Falaq, surat An-Nas. Dalam sebuah hadis rawahu al-Imam Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal, juga hadis yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bersumber dari An-Mu'ad bin Abdullah bin Hubayb ibn Habib an abihi qala asabana atsun wa dhulmatun, kami sedang mengalami kondisi gerimis dan kondisi gelap. Jadi petang-petang gerimis.
Atsun itu gerimis. Ya, kondisi kami sedang keadaan kami sedang kondisi di tempat kita gerimis dan gelap. Gitu ya. Kemudian para jamaah, fantadharna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Fantadharna, kami menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami, menunggu imam kita. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gelap, gerimis, para sahabat sabar menanti kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk imami salat. Fakharaja fa akhadha bi yadayya faqala, tiba-tiba beliau keluar dari rumahnya, tiba-tiba menggandeng tanganku. Faqala, kemudian bersabda, kul, katakan. Nabi cuma mengatakan katakan. Nah, misalnya kalau matur kalian jenengan, Pak, ucapan Pak, ucapan apa toh tak? Ya, kan belum tahu. Sama, sahabat itu juga sama. Ketika Kanjeng Nabi memerintahkan kul, maka fasakatu, aku diam, gak apa ngomong-ngomong. Nabi cuma global katakan, gitu. Maka orang itu diam. Ya. Qala, Nabi mengulang lagi, kul, katakan. Kemudian orang itu memberanikan diri bertanya, qala, mada aku, ya Rasulullah, apa yang harus aku katakan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul huwallahu ahad. Katakan kul huwallahu ahad. Artinya disuruh membaca surat Al-Ikhlas. Wal mu'awwidzatain, dan katakan atau bacalah al-mu'awwidzatain. Kalau disebut al-mu'awwidzatain adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kalau disebut al-mu'awwidzat adalah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu seperti penjelasan yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya yaitu Fathul Bari. Kalau disebut al-mu'awwidzat itu artinya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau disebut al-mu'awwidzataini itu artinya Al-Falaq dan An-Nas tok. Maka Kanjeng Nabi memerintahkan kepada orang itu untuk membaca satu surat Al-Ikhlas, kedua suruh membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Apa keutamaannya para jamaah? Kapan suruh membacanya? Qul huwallahu ahad wal mu'awwidataini hina tumsi wa hina tusbih. Hina tumsi wa hina tusbih salasa takfika kulla yaumin marrataini. Bacalah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ketika kamu dan masuk waktu sore dan ketika kamu masuk waktu kapan itu sore Pak? Kapan Bu? Habis asar sampai mau tenggelam matahari. Kecuali panjenengan pas ada kerepotan lupa boleh dibaca habis maghrib. Kecuali jenengan lupa lagi boleh dibaca habis isya. Ada ulama menjelaskan sore itu kadang sampai malam. Itu ada pendapat seperti itu. Pagi kapan pagi asalnya? Habis sholat subuh, habis zikir sholat. Nah, waktu itulah namanya waktu pagi sampai mau terbitnya matahari. Kalau Anda kelupaan, boleh dibaca habis terbit. Kalau kelupaan lagi, boleh waktu duha. Wadkur rabbaka idza nasit. Zikirlah kepada Allah, ya. Ketika kamu tuh ingat, pas lupa kamu nggak zikir, pas ingat lakukan. Sama seperti sholat. Pas lali, ora sholat. Aku mau anu yo, urung duhuri. Padahal kali-kali barisa. Gimana itu Pak? Ingatnya habis isya, ingat aku tadi belum sholat duhur. Kira-kira sholat duhur enggak?
Sholat duhur ketika panjenengan ingat. Wadkur rabbaka idza nasit, surat Al-Kahfi. Ya, itu. Jadi apa keutamanya tadi? Kanjeng Nabi mengatakan, bacalah ketika kamu di waktu sore dan pagi hari 3 kali. Artinya apa? Al-Ikhlas dibaca 3 kali, Al-Falaq dibaca 3 kali, An-Nas dibaca 3 kali. Apa keutamanya? Takfika kulla yaumin marrataini, akan mencukupi kamu ya selama 2 kali kamu baca itu, 2 waktu itu akan mencukupi kamu dari segala sesuatu. Apa itu? Dari segala mara bahaya. Kulla yaumin wa fi riwayatin kulla syai'in. Apa kulla syai'in? Akan mencukupi kamu dari segala mara bahaya, segala kejahatan. Kejahatan apapun. Maka sesungguhnya Pak, 3 kul ini senjata yang ampuh. Nek bener-bener gelem ngecake. Serius, sungguh-sungguh, ngerti maknanya, tahu maksudnya. Kalau Anda sedang berdoa, memohon perlindungan, Anda sedang pasrah kepada Allah, Anda butuh, Allah akan melindungi Anda. Manis ta'adahu a'adahu. Barang siapa yang betul-betul memohon perlindungan kepada Allah, Allah akan melindunginya. Niku nek tenanan. Maka di dalam surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas mengandung unsur doa, doa perlindungan, al-isti'adzah. Ya. Dan di antara syaratnya doa adalah ilhah. Apa ilhah? Merasa butuh. Jadi mboten kali dolanan. Maka sempatkan waktu untuk berzikir pagi petang dalam kondisi khusyuk. Anda kondisi sadar, kondisi ngeh. Okay? Kalau Anda membaca zikir pagi petang disempatkan komplit, itu paling banter 1/4 jam. 10 insya Allah sudah rampung. Ya, 10 jam sih astagfirullah. 10 menit atau 1/4 jam. Ya. Maka di antara cara yang mudah, jenengan habis sholat asar, bangun zikir bar sholat, kemudian Anda mulai zikir petang. Duduk sebentar sekitar 1/4 jam. Selesai Pak. Anda habis sholat subuh, rampung, berzikir habis sholat, zikir ba'da sholat, bar niku rampung toh. Mungkin Anda mulai zikir pagi, kira-kira 1/4 jam, insya Allah rampung. Ini buktikan kalau nggak percaya. Ya. Kalau nggak semuanya, mayoritasnya sudah terbaca. Kenapa? Di dalam zikir pagi petang terdapat doa perlindungan, termasuk ya, dalam surat Al-Falaq An-Nas. Cuma ini tidak membahas Al-Falaq An-Nas. Artinya dulu ketika Nabi itu belum diturunkan surat Al-Falaq An-Nas, selalu meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan jin dan hasad secara khusus. Tapi setelah turun Al-Falaq An-Nas, semua ditinggalkan, mencukupkan dengan Al-Falaq An-Nas. Kenapa? Memang ampuh. Ampuh Pak. Nek benar-benar dibaca, sihir kalah. Sihir nggak mempan. Ini benteng dari Al-Ain. Sekarang banyak orang sakit yang diketahui penyakitnya, ujuk-ujuk lumpuh, tiba-tiba sakit. Ya, kenapa Pak? Karena terkena Al-Ain. Tiba-tiba mati. Jadi diperiksakan ke dokter, normal KB Mas. Ini darah normal, semua normal. Lah kok sakit terus? Gak tahu ini apa. Ya, mungkin Al-Ain. Apa Al-Ain Pak? Orang sakit karena kena sorot mata, pandangan mata seseorang karena iri dan dengki. Ya. Maka dalam surah Al-Falaq terdapat doa apa?
min syarri hasidin idza hasada. Ya, aku berlindung kepada Allah dan yang menciptakan, mengatur, menguasai waktu subuh. Dari apa? Kejahatan. Setiap orang yang iri, ketika dia iri dengki, maka setiap orang yang al-ain menimbulkan al-ain, mesti dia iri. Tapi tidak setiap orang yang iri itu menimbulkan al-ain. Ya. Bedanya di situ. Kulul ain hasidun. Setiap orang yang menimbulkan al-ain pasti dia hasad, ya. Tapi itu nanti pembahasan, yaitu apa? Setelah Al-Ikhlas. Nah, ini keutamaan surat Al-Ikhlas bersama surat Al-Falaq dibaca untuk zikir pagi dan berapa kali tadi? 3, ya. Ampun kesupen. Al-Ikhlas ping 3, Al-Falaq ping 3, An-Nas ping 3. Nabi menjanjikan takfika kulla yaumin, takfika kulla syai'in. Kita wajib percaya, kita nggak boleh ragu-ragu. Apa iya ya? Oke, lah kowe ora yakin kok. Ya. Lah kapus mau coy. Selesai. Waktunya habis. Oke. Ya. Aku sudah baca Mas. Kok masih kena? Ya, biasanya kalau kena itu nggak begitu bahaya. Maka pentingnya membaca surat itu. Ternyata ini sudah habis waktunya. Jadi kurang sekecil dulu Pak. Minta 5 menit boleh nggak? Boleh ya. Ini tak serampungkan keutamanya biar besok langsung masuk ke tafsirnya. Ya. Tak selesaikan tafsirnya sekalian. Nggak sampai 10 nggak apa-apa. Biar komplit sekalian. Keutamaan berikutnya, Anda tulis keutamaan berikutnya saja. Yaitu apa? Surat ini dipakai untuk doa. Dan ketika memakai surat ini penyebab dikabulkannya doa. Ya. Dalam sebuah hadis rawahu Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi yang juga dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, hadisnya disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab Sahih Sunan Abi Dawud. Bahwasanya diceritakan bahwasanya annahu Nabi pernah dakhala ma'a an Buraidah. Lagi hadisnya dari Abdullah bin Buraidah. Abdullah bin Buraidah an abihi. Dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya. Annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-masjid. Dia pernah masuk masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza rajulun yusalli, ketika masuk masjid ada seseorang yang sedang salat. Yad'u, dia berdoa. Yaqulu dengan mengatakan, Allahumma ya Allah, inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada seorang berdoa dengan memakai surat Al-Ikhlas. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku memohon kepadamu, bi anni asyhadu, bahwasanya aku bersaksi alla ilaha illa anta, bahwa tidak ada ilah satupun ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Engkau saja. Al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian qala, kanjeng Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku di tangan Allah, laqad sa'alahu bi ismi al-a'zam, sungguh dia telah berdoa kepada Allah dengan perantara namanya yang sangat agung. Ya, maka di sini Al-Ikhlas terdapat nama dan sifat Allah dengan perantara nama Allah dan nama Allah yang sangat agung. Alladzi idza su'ila bihi
aktor, yang mana apabila seorang hamba meminta kepada Allah dengan perantara nama itu akan diberi. Wa idza dunya bi ajaba, ketika dia berdoa akan dikabulkan. Nah, ini maka remaja-remaja ingin punya cita-cita yang tinggi, ini coba dibaca. Pengen kemana kamu? Pengen ke Madinah? Ya toh? Pengen apa itu? Jodoh yang solehah? Minta dengan perantara ini, boleh. Nama Allah sangat takut. Faedah terakhir, keutamaan terakhir, yaitu sebagai dzikir ba'da shalah. Dalam sebuah hadis rawahu Imam Abu Dawud an Uqbah bin Amir qala, Uqbah bin Amir mengatakan, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwidati dubura kulli salatin. Uqbah bin Amir mengatakan, Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk membaca al-mu'awwidat. Ini apa itu? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kapan? Dubura kulli salat, setiap habis sholat wajib. Maka dijadikan dzikir pada sholat membaca 3 kul, masing-masing sekali kecuali yaitu habis sholat subuh dan sholat maghrib masing-masing 3 kali. Ya. Penutup satu lagi Pak. Nanti terakhir ini penutup. Ya, surat Al-Ikhlas ini Pak, ini juga penting masalahnya. Bersama dengan Al-Falaq, An-Nas, sering digunakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk doa perlindungan ketika mau tidur. Hadisnya rawahu Al-Imam Al-Bukhari. Maka sebelum tidur Nabi mengumpulkan kedua telapak tangannya, terus ditiup dengan udara. Ya. Kemudian dibacakan dengan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, diusapkan ke kepalanya, terus ke wajahnya, bagian depan tubuhnya, terus belakang dan tubuh yang dapat dijangkau. Dan itu diulang sampai 3 kali. Dikumpulkan telapak tangannya, kemudian ditiup, gitu, terus dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Diusapkan ke kepala, wajah, dan seluruh tubuhnya dari depan, belakang, dan sak nyandai. Itu diulang sampai 3 kali. Ya, Masya Allah, ini termasuk di antara keagungan surat Al-Ikhlas, yaitu apa? Seri yang pertama. Maka besok insya Allah sambungan dari keagungan surat Al-Ikhlas part 2, gitu. Seri yang kedua. Maka ini bersambung, kita akan bahas tafsirnya. Pertemuan akan datang, apa tafsirnya? Ketika kita baca tafsirnya, kita insya Allah akan lebih tahu betul-betul agungnya surat Al-Ikhlas. Maka Bapak Ibu para jamaah enggan dipun rahmati Allah SWT, yang mendapat selamat pagi hari ini karena waktu sudah mendekati zuhur, dan mohon maaf, insya Allah pertemuan akan kita sambung, pertemuan akan datang insya Allah. Semoga memberikan kemudahan, berkah kepada kita, dan lebih semangat untuk ya di samping mencintai suratul Ikhlas juga mencintai Al-Quran secara keseluruhan. Dan semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang digolongkan orang-orang yang mencintai Al-Quran. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum saya tutup, saya kembalikan pada pembahasan. Jazakallahu khairan Ustaz atas tausiahnya. Semoga Ustaz selalu dalam perlindungan Allah, dimudahkan